kembali lagi di Semanda Punya Podcast. Jadi perkenalkan, nama saya Lunetri Seri. Sekarang kita udah ada di episode 2 Semanda Broadcast Center ya. Jadi hari ini tuh kita kedatangan tamu loh. Ayo, penasaran kan siapa tamunya? Jadi tamu kita ini dia Ketua OSIS SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Kak Isnan mungkin bisa perkenalkan diri. Hai guys, perkenalkan nama saya Isnan Fatil Lisan. Di sini saya menjabat sebagai Ketua OSIS masa bakti 2021-2022 di OSIS Progresif Semanda. Oke, jadi ini dia ya guys, Ketua OSIS Semanda. Ore, kita kedatangan tamu Ketua OSIS dong. Jadi gimana nih kabarnya? Ada masalah atau buruk gitu kabarnya? Alhamdulillah kabar sekarang tetap baik, masih baik, selalu baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini gimana nih? Ada kesibukan apa? Atau sebelumnya makasih lo udah nyempetin datang ke sini. Pasti sibuk ya? Ya sama-sama. Sebenarnya kegiatan kita sih sudah kemarin Sabtu prestasi itu isinya kan kegiatan lomba FLS 2N sama KSN. Nah itu sudah terlaksana, alhamdulillah. Lancar ya. Jadi gimana kemarin ada acara Sabtu prestasi ya? Wah pasti OSIS sibuk banget tuh. Iya, kegiatan kemarin sih tetap alhamdulillah rame. Terus kegiatan kita juga alhamdulillah lancar. Bagus-bagus. Jadi keren ya, OSISnya udah pada kompak terus ngadain acara-acara. Ngomong-ngomong kemarin Sabtu prestasi itu dalam rangka apa sih? Nah, untuk Sabtu prestasi itu kan dari pemerintah provinsi nih punya kegiatan itu Sabtu Budaya. Isinya kan kita bisa mengekspresikan diri kita di Sabtu Budaya itu. Nah, kita dari OSIS punya pikiran juga untuk ngadain Sabtu prestasi untuk ngisi Sabtu Budaya itu sih. Untuk biar warga Semanda ini potensi-potensinya keluar gitu. Wah, keren-keren. Kemarin juga banyak banget ya yang punya potensi atau suaranya mungkin yang ikut vokal suaranya bagus-bagus Ya. Terus yang ikut KSN Kimia, wah hebat luar biasa sih. Terus Kak Isnan kemarin pelantikannya itu tanggal berapa sih? Atau Pelantikan kemarin Oktober awal kan. Sebenarnya mau Agustus cuman diundur. Jadi banyak kegiatan sih di sekolah makanya sering diundur. Oke, berarti ngomong-ngomong perasaannya Kak Isnan gimana nih setelah jadi ketua OSIS? Perasaan pertama ya senang kita kan bisa diberi kesempatan untuk memimpin organisasi, apalagi OSIS sekarang kan OSIS organisasi itu OSIS yang paling besar di bawah organisasi yang lainnya. Nah, perasaan kita juga ada rasa tanggung jawab, harus bisa memimpin dengan baik itu. Tetap ada backupan dari teman, jadi kita tenang aja sih kalau memimpin. Wah, OSIS punya tanggung jawab yang besar ya. Ngerasa kebebani nggak sih kalau misalnya ikut OSIS gitu? Pernah ngerasa capek atau nyesel gitu? Capek banget ikut OSIS gitu. Perasaan kan sudah kita punya teman kan, jadi kegiatan kita itu dibagi-bagi, jadi terbebani sih enggak, cuman tetap ada lelahnya tapi di situ yang serunya juga di OSIS, karena di OSIS bukan aja sebuah organisasi. Kebersamaan ya. Ya, di OSIS kan lebih ke keluarga juga, jadi bagaimana sebuah keluarga bisa membuat suatu acara menjadi yang luar biasa. Kadang ngiri tahu lihat OSIS kalau ngumpul-ngumpul, sumpah obrolan itu kayak seru gitu. Jadi kayak ngerasa ya ampun enak banget OSIS, kayak iri lah gitu ngeliat kebersamaan yang kompak gitu. Jadi pasti ngerasa bahagia, penuh tanggung jawab gitu ya. Mungkin Kak Isnan dari pembelajarannya atau tugasnya gitu ada keganggu nggak gara-gara OSIS? Keganggu sih enggak, cuman bagaimana kita atur jadwalnya sih. Tapi kadang-kadang tugas kita kadang kelupaan juga. Tapi guru di Semanda ini bisa maklumi kita. Jadi
nyaman aja kita di OSIS, nggak kepikiran sama tugas-tugas utama. Iya juga ya. Jadi keren ya. Dan ya, Kak Isnan pastinya punya tujuan dong. Kita sepakat kan kalau setiap apapun yang kita lakukan pasti punya maksud dan tujuan. Jadi maksudnya tujuannya Kak Isnan tuh ikut organisasi OSIS atau menjabat jadi ketua OSIS itu apa sih? Bisa cerita dikit lah tujuannya apa mungkin untuk proker ke depannya. Tujuan ya gimana ya? Kita kan setiap orang punya cita-cita. Jadi saya berpikir itu di OSIS, dengan di OSIS cita-cita saya itu lebih mudah tercapai karena kita di OSIS sudah pernah merasakan berbagai hal kegiatan-kegiatan. Jadi enak aja sih. Terus tujuan awal kita untuk masuk OSIS dari niat hati sih, pertama mau melatih disiplin, terus rasa tanggung jawab, kepemimpinan juga. Selain itu, di balik itu semua sih saya pengen punya keluarga yang baru gitu biar lebih luas. Oh, iya, jadi keren ya. Dan dari orang tua mungkin ada pernah ngehalangi nggak sih buat jadi ketua OSIS gitu, mungkin ngelarang? Dari keluarga dari melarang karena keluarga ngerti kalau Setuju ya? ya setuju. Jadi keluarga ngerti kalau dari kita menjadi ketua OSIS kita bisa selangkah lebih maju gitu. Terus apalagi mama lebih ngedukung juga sih di. Wah, enak ya kalau Ya, kayak gitu. Kita didukung nggak? Jadi bagus banget ya udah itu. Terus kayak kemarin sempet kan waktu saya latihan, saya tuh sering banget ngeliat OSIS sampai sore udah itu. Terus kerjasamanya bener-bener keren, aktif, disiplin. Pokoknya kayak bikin iri lah kebersamaannya, ketawa-ketawa, main gitu. Jadi kayak mikir, wah OSIS bener-bener asik ya, tapi mungkin kan pastinya ada di titik kesusahnya mungkin ya. Ya, pernah. Jadi teman-temannya itu kayak teman-temannya mungkin bisa diajak kerja sama atau gimana, pastinya seru. Dan ya masalah kegiatan sekolah pasti OSIS ya kan yang ngatur atau persiapan untuk acara-acara gitu. Ya, tetap dari Wakasek tetap diserahkan ke OSIS. Capek nggak? Kalau capek sih capek ya, cuman di situ diri kita diuji bagaimana kita di OSIS menjadi yang baik sehingga cita-cita kita itu lebih mudah digapai ya. Apa namanya? Kalau kan di OSIS banyak kegiatan gitu, jadi kita sudah terbiasa. Ya, jadi Kak Isnan pernah bosan atau mungkin Kak Isnan kan waktunya padat nih, mungkin ngurus rapat OSIS atau ngurus anggota-anggota yang lain lah gitu. Jadi kan otomatis setiap sekolah pasti punya kegiatan yang penting gitu. Mungkin Kak Isnan kalau lagi waktu senggang mungkin gimana, ada yang dilakuin atau kegiatan apa gitu kalau waktu-waktu senggang? Waktu senggang ya kayak hari Minggu kemarin sama hari ini masih senggang. Besok ada kegiatan lagi. Nah, kemarin hari Minggu itu isi sama refreshing ya. Kita jalan-jalan terus. Wah, Kita main gitar, foto-foto. Itu aja sih. Jadi jalani hobi aja di waktu senggang. nah hobinya ini nih, hobinya Kak Isnan tuh apa sih? Boleh dong cerita dikit hobinya Kak Isnan tuh apa aja gitu ya. Hobi saya pertama itu saya hobi musik ya, terutama di gitar. Wah, keren ya guys. Jadi suka dengar musik Gitar. itu. Karena musik itu kayak menyuarakan isi hati kita. Ya nggak? Ah. So really cute ya guys. Terus ngomong masalah gitar, Kak Isnan bisa main gitar tuh dari kapan sih? Kayak saya tuh pernah dengar Kak Isnan main gitar, sumpah melodinya tuh bagus gitu. Jadi kayak punya hati, oh my god gitu, kayak pas duduk, aduh itu suara gitarnya Kak Isnan kok bagus, merdu gitu. Suka gitar dari kapan sih Kak? Terus berlatihnya itu dari kapan mungkin? Suka gitar, cerita sedikit ya. Ya, boleh, sangat boleh. Pas ceritakan. SMP itu kan ada pemilihan vokal apa namanya? Yang biasa di upacara itu yang nyanyi. Oh ya, paduan suara.
Ah, itu kan diseleksi semua kelas, terus ndak lolos. Nah, kan ndak lolos, jadi tetap kepingin bisa musik, jadi belajar dah kita main gitar Ya, gitu. jadi kalau misalnya nggak lolos, nggak mesti kita harus mundur ya kan? Iya, tetap ada cara lain untuk bisa Iya. mengekspresikan hobi kita gitu. Jadi belajar dari sana terus akhirnya sampai sekarang bisa gitu. Ya, banyak di YouTube juga kita sering lihat. Wah, Contoh-contohnya kapan-kapan saja. kita suruh Kak Isnan main gitar ya guys. Oh iya, Pasti bagus kok. insya Allah, insya Allah. Terus mungkin ada hobi lain gitu atau tentang game online? Ya, game Ada suka game online gitu? suka dong. Wah, apa tuh? Mungkin bisa diajak Suka mabar ya dong. guys. Apa tuh? Game yang saya suka itu Mobile Legend. Wow. Nicknya Dazai. Mobile Legend ya guys, Mobile Legend. keren. Atau mungkin ada yang mau diajak mabar silahkan ntar komen ya, minta ID-nya gitu. Ya, tapi karena semenjaknya jadi ketua sini jarang lagi ngepost. Oh jarang, ngepost karena sering. sibuk ya guys, Iya. jadi nyari waktu senggang dulu. Kapan-kapan kita mabar ya guys kan, Ya, pasti iya. seru. Oke. Dan juga kalau misalnya Kak Isnan di sekolah tuh ya, di sekolah kan kayak ada kegiatan, pasti pulangnya selalu agak telat gitu. Mungkin ada teguran dari orang tua atau orang tuanya marah gitu. Teguran ada sih, cuman dibilang jangan pulang kesiangan atau enggak, tetap kabari, itu aja sih. Kalau masalah sampai malam sampai sore tetap dikasih. Kak Isnan happy nggak sih ikut OSIS, happy gitu ya? Atau Happy dong. happy ya? Oh, happy. Masa enggak happy? Setiap hari di sekolah ya guys. Kalau enggak happy sudah keluar OSIS. Bahkan udah mencalon jadi ketua OSIS ya kali nggak bahagia Iya. ya kan. Dan ya jadi OSIS tuh seru ya kayaknya. Iya, Ngelihat seru. dari kesehariannya, udah itu dari aktivitasnya, semua benar-benar kompak, mau cowok mau cewek, kayak benar-benar friendly gitu satu sama lain. Pernah kayak lihat di Instastory Progresif Semanda, kemana-mana atau liburan refreshing ke sungai gitu, ya ampun benar-benar seru Iya, gitu. itu- Bikin iri tau nggak? Setiap selesai acara kan tetap kita ada bubar panitia itu. Nah, di situ tempat kita saling berbagi ekspresi gitu. Jadi seru banget sih ikut OSIS. Nggak ada rasa penyesalan. Jadi mungkin boleh cerita dikit ya kan Kak Isnan. Kemarin kan Kak Isnan di kandidat nomor 1 ya waktu nomor mencalon. 1. Iya nomor 1. Gimana perasaan Kak Isnan waktu pertama mencalonkan diri gitu? Deg-degan nggak atau gimana perasaannya? Pertama Mungkin sih diceritakan. deg-degan ya. Cuman karena tetap kalau mencalonkan ada 2 sama wakil, jadi sama wakil kita tetap didukung, saling memotivasi lah. Jadi rasa tegang, rasa yang aneh-aneh itu hilang, jadi percaya diri aja. Percaya diri, Percaya bagus diri ya, aja. bagus percaya diri, dan akhirnya dia dong yang menang sekarang nomor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah dong guys. Dan ya kalau misalnya di sekolah kan lagi gini tuh banyak kegiatan acara, terus masalah mungkin ada yang mau diceritakan tentang proses Kak Isnan belajar gitu, sulit nggak mata pelajaran? Kalau misalnya kadang ya OSIS kebanyakan pasti kayak ketinggalan pelajaran gitu, apalagi Kak Isnan ketua OSIS pastinya kayak banyak mungkin ketinggalan pelajaran karena kegiatan, pasti selalu izin dari kelas gitu. Pas masuk itu ada kesulitan nggak sih? Ya, untuk mata pelajaran sendiri ya tetap ada ketinggalan. Misal kita kayak kemarin minggu kemarin mau adain maulid. Pas hari Jumatnya itu sebenarnya kita masuk kelas, cuman karena maulidnya hari Sabtu itu, jadi dari awal sampai akhir nggak masuk. Sudah fix sih ketinggalan. Dari kitanya sih sebenarnya bagaimana mengatur jadwal kita, bagaimana biar nggak ketinggalan lagi. Misal pas malamnya kita buka lagi buku, belajar lagi apa yang nggak kita dapat pas paginya, atau bisa tanya-tanya teman. Jadi ketinggalan
ketinggalan sih, cuman tetap sih kita kejar. Bisa itu, bisa dikejar gitu atau mungkin atau Kak Isnan sering begadang ngerjain tugas gitu. Eh, bisa dikejar, insya Allah bisa. Kalau begadang jarang ya sekarang, paling pas kelas 10 begadang karena pas kelas 10 kan masih junior di Segbit Inkom Informasi Komunikasi, jadi buat pamflet itu begadang seru gitu. Ya ya. Oh iya ya. Jadi ya mengenai kelas 10, Kak Isnan sebelum jadi ketua OSIS itu kan pasti setahun sebelumnya itu Kak Isnan pernah jadi anggota OSIS ya? Ya, jadi junior. Ya, jadi junior. Itu pencapaian apa aja sih yang Kak Isnan udah dapat atau sampai sekarang Kak Isnan udah jadi ketua OSIS gitu? Pencapaian apa aja sih yang udah Kak Isnan lakuin, yang udah Kak Isnan dapat gitu? Kelas 10 awal-awal masuk itu langsung disuruh buat spanduk bulan bahasa. Nah itu kaget kan, belum bisa apa-apa jadi masih buat seadanya. Next buat event-event selanjutnya itu sudah diajarkan kita di OSIS. Pas malam-malam kita juga diajarkan malam-malam ya Pak sama kakak-kakak yang senior. Jadi terakhir saya buat pamflet itu pamflet Tribun Semanda, ada pasang enggak? Tribun pas masuk MPLS. Iya ya ada. Ada kan? Nah, Ada. itu nah. Jadi- Kalau yang sekarang sih baru Sabtu prestasi doang yang kelas 11 pas menjabat. Ya, kayaknya kemarin sempet ada berita kayak kelompoknya Kak Isnan tuh siapa ya? Kelompoknya Kak Isnan tuh kayak ada menang di fotografer gitu. Oh iya ya, dulu sama Bisa disebut. Firman ada kena kelas bahasa sama Vicky. Ah, Terus pembinanya itu Wati Sensei kan. wah, guys. Pas Wati Sensei itu tiba-tiba WA, Nan bisa ikut lomba ndak? Lomba fotografi tingkat internasional di Wow. Jepang gitu. Keren ya, guys. Temanya itu budaya lokal kita. Jadi di foto itu kita angkat bagaimana proses pembuatan krealang. Nah, alhamdulillah kita juara 2 tingkat nasionalnya dulu. Wah, guys, tepuk Coba. tangan dong, juara 2. Keren sih. Itu waktu itu jadi first time atau sebelumnya udah sering ikut lomba kayak gitu? Nah, itu masih first time. First time. Langsung Ngerasa juara. susah nggak sih, kayak ya ampun apa ini, beban apa ini tuh susah itu kayak untuk pertama kalinya gitu. Susah, enggak sih, lebih kecape aja karena di desa foto tempat pembuatan krealangnya, jadi harus bolak-balik. Dan ya hobinya Kak Isnan tuh fotografer juga. Ya, fotografi juga. Wah, keren. Guys, kapan-kapan kalau mau difotoin minta aja sama Kak Isnan ya. Tapi kalau ada waktu senggangnya. Jadi gila sih, keren gitu. Mungkin banyak banget sih sebenarnya pertanyaan yang mau kita lontarkan ke ketua OSIS kita. Tapi sayangnya mungkin Kak Isnan banyak kegiatan gitu. Jadi mungkin bukan sih terhalang, kayak mungkin harus diselesaikan. Jadi kita tuh pengen banget ngobrol-ngobrol lagi ya kan? It's Iya okay. nggak sih Kak Isnan? Ya, Kapan-kapan mungkin kita ketemu lagi. Oke, Jadi oke, Kak kita Isnan, tunggu. jadi guys mungkin kalian bisa komentar apalagi yang mau ditanya atau apalagi yang mau diketahui tentang Kak Isnan. Jadi Kak Isnan ini kan kalian tahu sendiri di awal perkenalan dia itu ketua OSIS SMA Negeri 2 Sumbawa. Keren sih, ketua OSIS tuh tanggung jawabnya bener-bener nggak main-main ya kan. Iya. Jadi ya pasti sibuk gitu, susah atur waktu mungkin. Kalau nggak pandai-pandai atur waktu, wah bisa kebablasan tuh semuanya, ya kan? Ya, nanti eventnya itu bisa bablakan Ya semua. mungkin, ya satu lagi, kayaknya Kak Isnan mungkin dari cerita orang-orang atau gaya Apa Kak itu? Isnan sendiri, Kak Isnan suka anime ya? Iya Suka? sih, sebenarnya. Kak Isnan wibu? Saya mengakui diri saya wibu. Wah, Tapi cuma nonton One Piece, Bunga Stray Dog, itu aja sih. Naruto juga. Oke guys, jadi kayak ketua OSIS kita wibu. Jadi guys, mungkin pertanyaan kita cuma itu aja ya kan Kak Isnan Ya. juga kayak sibuk. Jadi kita tuh benar-benar makasih banyak sama Kak Isnan yang udah nyempetin waktunya untuk datang ke sini. Jadi
benar-benar kita tuh ngucapin makasih banyak buat Kak Isnan. Kak Isnan pasti sibuk dan udah Ya nggak apa-apa sih. ya udah nyempetin waktunya ke sini ya. Iya. Jadi guys, mungkin kalian mau komen apa gitu tentang ketua OSIS kita. Jadi ini seputar ketua OSIS kita. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa kita ceritakan atau sampaikan. Mungkin kita bakalan ketemu di lain waktu. Jadi mungkin cukup untuk itu aja ya Kak Isnan ya. Ya udah kita teman-teman. Dadah, see you guys. See you.